Saudaraku, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, semoga bulan ini betul-betul kita melaksanakan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ada beberapa tren atau mode atau gaya Ramadan yang harus kita waspadai supaya tidak mengganggu ibadah Ramadan kita, dan supaya ibadah Ramadan kita ada bekasnya, dampaknya, asarnya, manfaatnya. Karena kalau tren yang menjadi rame atau mode, kita khawatir selesai Ramadan habis lagi. Nauzubillah. Karena itulah saya ingin membacakan beberapa tren-tren yang kemudian lebih rame muncul di media-media sosial. Yang pertama disebutkan Ramadan sebagai bulan asmara subuh. Entah kenapa gitu, tiba-tiba ba'da subuh orang pada keliaran, terutama di hari Ahad. Ada yang tawaf di sekitar Monas, muter-muter. Kadang ada wanita dengan alasan olahraga berpakaian ketat atau celana pendek dan sebagainya. Justru terjadi dan banyak sekali di bulan Ramadan, sehingga ada istilah Ramadan bulan asmara subuh. Nauzubillah. Yang kedua ada istilah Ramadan pos jodoh taraweh. Entah gimana gitu ya, pokoknya ada pemanfaatan yang sangat istimewa karena mungkin ada selama ini gadis-gadis susah keluar rumah di luar Ramadan, tetapi Ramadan dapat izin untuk sholat tarawih di masjid, akhirnya pulang janjian ke kafe-kafe dan seterusnya, atau bahkan hanya sholat isya saja supaya lebih leluasa lagi tongkrong-tongkrong lawan jenis di berbagai tempat tongkrongan justru di bulan Ramadan. Ada lagi Ramadan sebagai bulan pelatnas, artinya suasananya mirip persiapan olimpiade begitu. Yang sibuk dengan catur, yang sibuk dengan karambol, gadget dan sebagainya. Dan ini justru banyak sekali terjadi di bulan Ramadan. Orang ramai-ramai menghabiskan waktunya untuk berbagai macam permainan, tontonan dan seterusnya. Ada lagi yang menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan trek-trekan, ngebut tengah malam gitu ya, kebut-kebutan, justru sangat ramai di bulan Ramadan. Ada lagi Ramadan ini sebagai bulan gombrang-gambreng, maksudnya mau membangunkan tetangga, mungkin menolong orang bangun sahur, tapi jam 1 malam, jam 2 malam yang harusnya kita masih istirahat gitu ya, karena afdalnya sahur itu kan mendekati subuh. Ada lagi Ramadan sebagai bulan ngabuburit, entah gimana gitu, menjelang maghrib orang pada keluar lagi menyerbu berbagai macam pasar-pasar makanan, mal-mal dan sebagainya. Soal makanannya sih nggak apa-apa asal tidak berlebihan, tetapi yang jadi tren adalah keluarnya itu tidak hanya sekedar belanja, tapi memang katanya ada yang ingin mencuci mata atau sekedar menunggu waktu maghrib. Ya Allah, sayang banget gitu ya. Kemudian akhirnya juga ada yang menjadikan Ramadan ini sebagai bulan balas dendam. Artinya ketika ada acara-acara bukber gitu ya di perkantoran yang kadangkala konsumsinya, iftarnya dan makannya itu jauh lebih mewah dari di luar Ramadan. Segala jenis masakan ada, mirip kayak pesta perkawinan. Nah, ini kan menjadi bulan balas dendam. Saum itu artinya menahan, artinya sebaiknya kita di bulan Ramadan menurunkan anggaran belanja konsumsi gitu ya. Kencangkan ikat pinggang, makan yang sederhana, yang penting bergizi, sehat. Tetapi nyatanya seolah-olah Ramadan ini menjadi bulan balas dendam atau tukar jadwal makan. Kemudian begitu beduk maghrib tak terkendali, semua pengen dimasukin, pengen dicicipin, pengen dicobain, akhirnya kekenyangan. Efek dari kekenyangan kemudian akhirnya lemes, ngantuk, dan akhirnya males untuk datang ke masjid sholat taraweh. Nah, ini namanya Ramadan tukar jadwal makan dan balas dendam terhadap makanan. Nauzubillah. Dan berbagai macam lagi jenis tren-tren lain yang akhirnya ketika tren yang lebih menonjol, mode gayanya yang lebih menonjol, nanti selesai Ramadan habis tanpa bekas. Sholat subuhnya sepi lagi, sholat isyanya sepi lagi. Padahal di bulan Ramadan isya, taraweh dan ceramah bisa sampai 1 jam atau 1,5 jam gitu ya. Tetapi selesai Ramadan yang harusnya sholat isya tinggal 10 menit, dia sudah tidak sanggup lagi. Sholat subuh juga begitu, di Ramadan dia sanggup bangun 1 jam atau 2 jam menyiapkan sahur,
selesai Ramadan yang hanya 5 menit saja sebelum azan udah nggak sanggup lagi, masjid sepi lagi. Nah inilah akibat tren mode dan gaya yang menonjol, akhirnya yang wajib-wajib, yang penting-penting malah lepas lagi. Nah kita tidak ingin Ramadan kali ini terulang kembali. Karena itulah mari sama-sama kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Satu ayat saja cukup kalau kita mau mengamalkan ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, yaitu surat Al-Mu'minun ayat ketiga. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Orang beriman senantiasa memelihara, menjaga jangan sampai ada perkataan dan perbuatannya yang sia-sia. Jadi kita konsentrasikan penuh, kita bikin perencanaan, kita bikin agenda, kita menyiapkan sarana dan prasarananya sekarang ini sebelum Ramadan, persiapannya gitu, ngecat rumah dari sekarang, beli baju baru barangkali buat anak-anak kita dari sekarang gitu ya, supaya nanti full di bulan Ramadan nggak terganggu konsentrasi kita dengan tetek bengek seperti itu. Bagi orang-orang kaya misalnya, ya untuk ketupat dan lebaran gitu ya, atau opor ayam dari sekarang ini kita kasih DP tetangga kita, cari, anggap saja kita sedekah gitu ya, kita minta masakin, nanti min 1 tolong bawa ke rumah, supaya apa, bagi orang-orang kaya keluarganya bisa konsentrasi penuh, nggak sibuk di dapur gitu ya, berantakan dapur itu, kemudian nggak itikaf, ya Allah sayang banget. Jadi kita berbagi. Kalau orang nggak punya, miskin nggak apa-apa, memang ibadahnya dia adalah perbaikan ekonomi gitu. Nah kita sebagai orang yang punya uang, sudah kita siapkan uang untuk belanja keperluan lebaran tadi, kue-kue, opor ayam, ketupat dari sekarang nih, dari bulan Sya'ban kita kasih DP tetangga kita kasih uang itu, sehingga nanti begitu Ramadan kita tenang, menjelang min 1 kue sudah pada berdatangan sendiri kan gitu ya. Subhanallah, betapa indahnya kalau Ramadan ini kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya, sehingga kita ingin seluruh gerak langkah aktivitas kita senantiasa di dalam bimbingan dan lindungannya. Semoga Ramadan ini akan lebih baik daripada Ramadan yang lalu. Semoga Ramadan ini kita mampu mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan tahun ini dengan penuh optimal, dan akhirnya selesai Ramadan nanti ada dampak, ada manfaat, ada bekas, ada athar, ada pengaruh, ada fadilah dan keutamaan yang bisa kita rasakan, kita saksikan, kita nikmati bersama-sama di dalam diri, keluarga, dan masyarakat kita.